Selamat pagi anak-anak sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak kelas 8? Bapak berharap anak-anak kelas 8 dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mempelajari materi PNJAS pada pagi hari ini. Materi PNJAS pada pagi hari ini adalah tentang atletik ya. Dan cabang olahraganya itu adalah jalan cepat. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Sejarah singkat jalan cepat. Pada tahun 1912, asal mula jalan cepat pertama kali diperkenalkan yaitu sejauh 10 kilometer yang diselenggarakan pada lintasan. Kemudian pada tahun 1976 tercantum nomor jalan cepat sejauh 20 kilometer. Dan sejak tahun 1956 jalan cepat diperlombakan dalam Olimpiade olahraga atletik. Pada tahun 1980, pada saat Olimpiade yang diselenggarakan di Moskwa, olahraga jalan cepat sejauh 50 kilometer dimasukkan kembali dalam nomor perlombaan. Saat ini, jalan cepat sudah banyak dikenal dan diperlombaan di seluruh dunia. Pada Olimpiade modern, perlombaan jalan cepat sejauh 20 kilometer dan 50 kilometer telah lama ini sudah menjadi nomor yang selalu ada di dalam perlombaan jalan cepat di berbagai negara. Di Indonesia, sejarah jalan cepat sebagai nomor yang diperlombakan pada kejuaraan nasional atletik ialah pada tahun 1978, yakni untuk wanita 5 kilometer dan 10 kilometer, sedangkan untuk pria 10 dan 20 kilometer. Pengertian jalan cepat. Jalan cepat adalah bergerak ke depan tanpa hubungan terputus dengan tanah. Setiap melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Saat melangkah, satu kaki harus berada di tanah, maka kaki tersebut harus lurus dan lutut tidak boleh bengkok dan tumpuan kaki dalam keadaan posisi tegak. Ya, seperti ini gambar yang tadi ya. Ini anak-anak bisa lihat lututnya itu tidak boleh bengkok ya saat dia mau melakukan jalan. Paham ya? Lanjut, teknik dasar jalan cepat. Teknik awalan atau start. Teknik awalan merupakan teknik yang dilakukan oleh atlet saat sebelum memulai lari. Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh atlet pada teknik ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, atlet dengan sikap bersedia yaitu berdiri di belakang garis. Nah, ini berbeda dengan lari cepat ya. Kalau lari cepat dia itu harus jongkok dulu di belakang garis ya. Tetapi kalau jalan cepat itu dia posisinya berdiri. Ketika petugas membunyikan aba-aba untuk bersedia, letakkan salah satu kaki lurus ke belakang, sementara kaki satunya lagi digerakkan ke depan. Masih di belakang garis start ya, tidak boleh lewat dulu kalau masih aba-aba bersedia. Dengan lutut sedikit ditakukkan. Yang kedua, posisi badan lurus dan agak maju ke depan, sementara posisi kedua tangan rileks di sisi kanan atau sisi kiri badan. Berat badan ditumpukan pada kaki bagian depan. Ketika terdengar aba-aba ya atau berbunyi pistol dari petugas, gerakan kaki belakang ke depan dengan mengayunkan tangan ke belakang dan ke depan secara harmoni dan bergantian. Berarti setelah aba-aba ya atau ada suara pistol langsung ya berjalan dengan cepat. Ketiga, posisi badan. Teknik dasar jalan cepat yang kedua yaitu mengenai posisi badan.
Ketika melakukan jalan cepat setelah aba-aba atau peluit dibunyikan, sikap atau posisi tubuh ketika melakukan jalan cepat yang benar yaitu menghadap lurus ke depan, itu membentuk 90 derajat, dan tangan digerakkan harmoni dengan kaki secara bergantian. Ini siku membentuk 90 derajat itu siku tangan ya, bukan kaki ataupun yang lain. Lanjut nih, langkah. Hanya pertama awalan ya, start. Yang kedua adalah langkah. Langkah dimulai dengan gerakan mengangkat paha kaki, ayun ke depan lutut, terlihat tungkai bawah bergantung lemas. Karena ayunan paha ke depan, tungkai bawah ikut terangkat ke depan, menyebabkan lutut menjadi lurus. Kemudian menapak pada tumit terlebih dahulu, menyentuh tanah bersamaan dengan mengangkat tumit. Selanjutnya, ujung kaki tumpu lepas dari tanah, ganti dengan kaki ayun, begitu seterusnya. Selalu ada kaki yang menumpu, jadi tidak ada saat melayang. Ya, jadi semuanya itu saat melakukan jalan ini, kaki itu tidak boleh melayang, harus menyentuh tanah. Ya, lanjut. Ini yang ketiga adalah condong badan. Mulai dari kepala, punggung atau dada, pinggang sampai tungkai bawah sedikit dicondongkan ke depan. Ya, ini masalah condong badan. Yang keempat adalah ayunan lengan. Itu dilakukan kurang lebih 90 derajat. Ayunan lengan kiri ke depan bersamaan dengan mengangkat paha dan kaki kanan, sehingga koordinasinya adalah lengan kiri bersamaan dengan kaki kanan, lengan kanan bersamaan dengan kaki kiri. Jadi ibarat kata macam lari ya, macam lari, kita lari ke depan, kaki kanan ke depan, tangan kiri ke depan. Hampir sama juga berarti ini ya, berarti anak-anak sudah mulai paham ya. Ini hanya perbedaannya, ini adalah jalan cepat. Dan terakhir adalah finish. Teknik akhiran atau finish yang benar dalam jalan cepat yaitu jangan langsung berhenti ketika menyentuh garis finish. Sebaliknya, tetap lakukan gerakan jalan cepat yang sama setidaknya sampai sejauh 5 meter dari garis finish dan membusungkan dada agar kita dapat tersentuh dengan cepat. Berarti hampir sama ya, gerakan finishnya dengan lari cepat dan jalan cepat. Badan itu dan atau dada itu harus agak dicondong ke depan saat mau melakukan finish. Paham ya? Lanjut, manfaat jalan cepat. Yang pertama, fleksibilitas tubuh. Olahraga jalan cepat ini otomatis akan menghasilkan otot-otot akan mengendur dan dapat memberikan ruang untuk bergerak bebas. Tetapi apabila jalan cepat dilakukan secara rutin dan baik, maka otot-otot dalam tubuh akan mengalami kelenturan atau fleksibilitas yang baik untuk tubuh. Jadi dengan kata lain ya, fleksibilitas tubuh ini adalah tubuh ini akan mengalami kelenturan ya, kelenturan yang baik, kelenturan yang fleksibilitas ya, tergantung bagaimana seseorang itu melakukan secara rutin atau tidak ya dalam olahraga ini. Paham ya? Yang kedua, meningkatkan fisik. Olahraga lari cepat dapat melatih dengan baik kecukupan tenaga fisik dalam tubuh ya, karena tubuh akan terbiasa saat melakukan olahraga secara rutin yang dilakukan pada anggota tubuh, salah satunya kaki. Berarti dengan kata lain, meningkatkan fisik ini itu lebih condong ya kepada kekuatan di kaki ya, karena ini kaki lebih terbiasa digunakan, jadi secara tidak langsung
itu bisa menambah energi, menambah kekuatan, menambah fisiknya lebih bugar sedikit ya. Tapi yang lebih dicontohkan adalah kakinya ya, akan lebih kuat dan strong. Lanjut yang ketiga, melancarkan sirkulasi dalam tubuh. Olahraga yang cepat yang dilakukan dapat melancarkan sirkulasi peredaran darah di dalam tubuh, sehingga tubuh akan kembali menjadi lebih segar dan organ tubuh dalam maupun itu dapat merasakan dampak positif dalam olahraga lari cepat ini. Jalan cepat ini, ya berarti dengan kata lain melancarkan sirkulasi dalam tubuh. Dengan kata lain ini eh, badan kita bisa lebih segar lagi ya, kulit kita bisa lebih fresh lagi karena sirkulasi darah dalam tubuh kita itu akan selalu berputar, berputar, berputar dan tidak stuck ya. Jadi kalau kita dalam melaksanakan olahraga pasti eh, badan kita akan semakin panas, badan kita semakin lebih segar dan kita bisa lebih rileks dalam melakukan segala hal dan dampak positifnya kita ini lebih sehat ya. Yang keempat, mengencangkan tubuh. Olahraga jalan cepat dapat membuat kulit menjadi lebih kencang karena biasanya orang yang sudah berhasil diet dan menurunkan berat badan kulitnya akan merasa kendor. Dengan melakukan jalan cepat yang memerlukan gerakan otot perut dan otot kaki akan mengencangkan tubuh. Nah, ini dengan kata lain dalam mengencangkan tubuh ini dia apa namanya yang terlihat jelas itu adalah otot perut dan otot kaki ya. Di sini terlihat kalau misalnya kita sering melakukan jalan cepat maka otot perut dan otot kaki akan terbentuk ya. Otot lain pun terbentuk ya, baik itu otot tangan, otot dada, ataupun otot pinggang, atau otot bahu, itu semua terbentuk memang. Cuman itu hanya seiring mengikuti ya. Bukan yang utama, karena yang utama di sini adalah jalan cepat. Jadi yang lebih kencang itu adalah otot perut dan otot kaki, dan selebihnya itu bisa menjadi kencang asal kita melakukan olahraga ini dengan secara rutin, paham ya? Baik itu dari otot muka dan lain-lain. Lanjut, yang kelima, mengurangi lemak. Olahraga atletik jalan cepat dapat mengurangi lemak karena dalam olahraga ini tubuh dapat mengeluarkan banyak keringat dan dihasilkan dari pembakaran lemak di dalam tubuh. Nah, ini mengurangi lemak ya. Maksudnya ini seperti ini ya. Banyak sekarang orang itu ingin yang dari badannya itu besar ya, maaf ya, bukan bapak untuk mengejek atau bagaimana, dalam kondisi badannya itu agak besar jadi mereka tuh mau urus, mereka tuh melakukan yang namanya olahraga nih ya. Dalam melakukan olahraga ini ya kita berkeringat ya, karena otomatis lemak yang ada di dalam tubuh kita itu akan terbakar oleh panasnya suhu dalam tubuh kita sesuai gerakan atau sesuai olahraga yang kita buat. Oke, paham ya? Jadi tidak ada orang yang misalnya tuh dia olahraga ada kedinginan, itu nggak ada. Hampir semua orang itu setiap melakukan olahraga pasti badannya tuh merasa panas sehingga lemak-lemak yang ada dalam tubuhnya akan terbakar menjadi keringat ya, sehingga badannya itu lebih fresh, lebih ringan, dan di dalam tubuhnya itu sirkulasi darah itu semakin lancar ya. Jadi terhindar dari segala penyakit, obesitas dan lain-lain.
tergantung bagaimana melakukannya, mau secara rutin atau sekali seminggu boleh, 2 kali seminggu boleh, tergantung kalian mau melakukannya seperti apa, paham ya? Nah, anak-anak, untuk materi kita sampai di sini dulu ya. Bila ada materi yang belum paham ya, anak-anak bisa menanyakannya kembali dengan Bapak melalui WA boleh, melalui grup juga boleh ya. Dan untuk tugasnya seperti biasa ya, anak-anak memahami materi ini, membaca materi ini, dan mencatat kembali ke dalam catatan pinjasnya. Jangan diringkas ya, kalau emang belum paham jangan diringkas. Biar anak-anak bisa sekalian menulis dan membaca dan memahami apa yang ditulisnya ya. Jangan diringkas-ringkas. Bapak tidak suka kalau misalnya diringkas itu tidak tahu apa-apa. Paham ya? Jadi demikianlah untuk pertemuan pada pagi hari ini. Salam sehat, salam olahraga.